Kisah seputar Raja Arthur atau King Arthur sudah beberapa kali digarap dengan gaya berbeda. Sutradara asal Inggris, Guy Ritchie, memiliki tafsiran sendiri terkait cerita rakyat ini. Ritchie memilih mengetengahkan kisah klasik seputar mitos pedang Excalibur dan perjalanan King Arthur yang dimulai dari jalanan hingga menjadi raja. Dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai Arthur, Astrid Berges-Frisbey sebagai D. Mage atau penyihir, serta para pemain lainnya. Scene dimulai dari penyerangan benteng terakhir, Camelot, oleh penyihir jahat bernama Mordred beserta pasukannya dengan mengendarai 3 gajah raksasa yang dibangkitkan. Dia menggunakan kekuatan matanya untuk mengendalikan gajah-gajah tersebut. Sang raja yang bernama Uther nampak sedang menyaksikan penyerangan itu. Sedangkan adiknya yang bernama Vortigern memberikan saran kepada sang kakak agar menyerah saja. Namun saran itu sama sekali tidak dipedulikan dan dia malah maju untuk membunuh si penyihir laknat Mordred dengan memenggal kepalanya. Seketika kesadaran gajah-gajah itu pun kembali dan perang pun dimenangkan oleh pihak kerajaan. Keesokan harinya terjadi sebuah konferensi yang membahas bahwa gara-gara Mordred, hubungan harmonis para penyihir dan manusia yang sudah terjalin ribuan tahun lalu malah hancur. Terjadi perdebatan antara Vortigern dan anggota lainnya yang ujungnya dilerai oleh sang raja. Malam pun tiba, nampak Vortigern sedang membaca sebuah kitab dan hendak melakukan pemberontakan kepada kakaknya, Raja Uther. Raja pun tahu rencana dari adiknya itu dan secara diam-diam mengajak istri serta Arthur kecil untuk melarikan diri. Di sisi lain, Vortigern yang membawa istrinya ke bagian bawah istana untuk dijadikan tumbal proyek agar dirinya mampu melawan sang kakak. Raja Uther beserta istrinya dan Arthur kecil hendak kabur dengan menggunakan sampan. Namun tiba-tiba Vortigern yang sudah berubah menjadi iblis menghadang dan membunuh mereka. Kecuali Arthur yang berhasil lolos menggunakan sampan. Arthur pun ditemukan oleh para wanita tunasusila atau wanita penghibur kemudian dirawat hingga menjadi dewasa. Dia tumbuh di lingkungan yang keras, sehingga hal itu telah membentuk mental dan fisiknya, di mana dia belajar berduel, bertarung menggunakan pedang, serta berbisnis. Ketika Arthur tidur, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu terngiang insiden yang menimpa kedua orang tuanya dulu. Scene berpindah menampakkan air bendungan yang surut, kemudian para pasukan kerajaan berebut untuk mencabut pedang Excalibur yang tertancap pada sebuah batu. Vortigern yang sudah menjadi raja pun menanyakan hal ini kepada makhluk berbentuk gurita setengah manusia, tempat dia menumbalkan istrinya dulu. My desire must be met. There is no ambition. Makhluk itu menjelaskan bahwa alasan pedang itu sudah mulai menampakkan diri adalah karena sang pewaris raja sebentar lagi akan muncul untuk mengambil tahta darinya. Vortigern harus membunuhnya, maka pedang itu akan tunduk padanya. Keesokan harinya ada gerombolan orang Viking yang melakukan kerusuhan di daerahnya yang bernama Londinium. Arthur kemudian menghajar serta meminta pajak kepada mereka sebelum meninggalkan Londinium. Malam harinya, seorang petinggi kerajaan bernama Jax-Eye yang sudah cukup akrab dengan Arthur memberitahukan bahwa orang-orang Viking itu adalah sekutu raja. Arthur akan ditangkap karena perbuatannya itu. Vortigern pun nampak gelisah karena rakyat yang membencinya sudah mulai bergerak ketika mendengar kabar sang pewaris akan segera muncul dengan membuat coretan pada dinding. Dia pun menyuruh ajudannya untuk segera menyelesaikan pembangunan menara. Ketika Arthur tertidur, tiba-tiba dia dibangunkan oleh sahabatnya dan diperintahkan untuk segera kabur karena pasukan kerajaan akan menangkapnya. Dia pun kabur ke sebuah jalan menuju sungai dan sialnya malah bertemu dengan pasukan yang bertugas membawa para pemuda yang belum mencoba mencabut pedang Excalibur. Karena Arthur pun belum memiliki tanda percobaan itu, maka dia pun dibawa. Melihat antrean yang cukup panjang, dia dengan santainya menerobos antrean. Ada seseorang yang mencoba menegurnya. Namun orang itu diperingati oleh temannya bahwa jangan mengganggu Arthur. Hal ini bukan tanpa sebab, ya karena Arthur sudah sangat terkenal dan menjadi orang berpengaruh di Londinium. Ketika Arthur hendak mencabut pedang Excalibur dengan kedua tangannya, suasana pun menjadi cukup mencengangkan karena pedang tersebut sudah menemukan kembali tuannya. Para anjing menggonggong, para kuda meringkik seakan memberitahukan akan terjadi suatu hal yang luar biasa. Arthur berhasil mencabut pedang itu, namun karena belum bisa mengendalikan kekuatannya, dia pun pingsan.
Setelah sadar, dia sudah berada di penjara bersama dengan Vortigern yang menjelaskan silsilahnya serta kaitan antara Arthur dengan pedang Excalibur. Scene berpindah kepada Bedivere, orang yang dulu berjuang bersama Raja Uther yang kedatangan tamu seorang penyihir wanita utusan Merlin. Penyihir itu akan membimbing Arthur agar bisa mengendalikan pedang Excalibur. You will help me. Arthur pun dibawa keluar untuk dihukum pancung di hadapan rakyat yang membenci Vortigern karena masih pro kepada kepemimpinan ayahnya Arthur. Ketika Algojo hendak mengambil alat pemenggal, dia pun diganggu oleh elang yang digenjutsu atau dikendalikan oleh penyihir. Tak hanya elang itu saja, anjing dan kuda-kuda yang ada di sana turut dikendalikan agar menyerang pasukan kerajaan. Suasana pun menjadi chaos dan Arthur dibantu kabur dengan melompat ke sungai yang ada di bawah tebing istana. Arthur dibawa ke markas mereka. Sesampainya di sana, setelah melewati beberapa bukit dan lembah, dia bertemu dengan Bedivere serta orang-orang lainnya. Karena Arthur tumbuh di lingkungan yang keras, jadi wataknya pun juga keras, sehingga sangat sulit untuk mengaturnya hanya dengan ucapan. Arthur menantang mereka menggunakan pedang Excalibur, namun ketika dia memegang pedang itu dengan kedua tangannya, dia pingsan lagi karena terngiang ingatan masa lalunya yang cukup membuatnya trauma. Ketika Arthur tertidur karena pingsan, penyihir membuat sebuah ritual terhadap pedang Excalibur agar mengetahui alasan mendasar kenapa Arthur tidak bisa mengendalikannya. Kemudian penyihir menasehati Arthur agar menerima pedang itu secara sepenuh hati, karena pedang itu sudah menerima dirinya. Penyihir berunding dengan Bedivere untuk membawa Arthur ke tanah kegelapan agar dia bisa mengetahui masa lalu yang terjadi kepada ayahnya dan menerima kejadian itu. Ritual pun dilakukan di sebuah tempat dan Arthur pun tiba-tiba berpindah ke dimensi lain di mana di sana terdapat banyak sekali hewan buas yang hendak memangsanya. Dia pun harus berjuang menuju menara dan meletakkan pedangnya di batu altar. Saat itu dia melihat pertarungan sang ayah melawan pamannya dalam wujud kesatria iblis. Setelah selesai melihat semuanya, dia pun segera diobati. Bedivere menjelaskan bahwa menara yang dilihat Arthur di tanah kegelapan itu memang sama dengan menara yang sedang dibangun pamannya. Ketika menara itu selesai, kekuatannya akan setara dengan Mordred si penyihir laknat. Dahulu pamannya itu iri hati kepada ayahnya. Kemudian dia bersekutu dengan Mordred. Mordred membunuh raja penyihir dan mengambil tongkatnya sehingga dia bisa membangkitkan kekuatan jahat sekutu mereka. Kemudian Merlin mencuri tongkat itu dan menempanya hingga menjadi pedang hebat Excalibur serta menghancurkan kuil kuno. Pedang itu kemudian diberikan kepada peri danau dan hanya diperuntukkan untuk garis keturunan Pendragon, di mana garis keturunan itulah yang mampu mengendalikan kekuatan pedang tersebut. Ketika sudah sampai di markas, mereka merencanakan untuk membunuh Raja Vortigern. Namun upaya itu gagal karena Vortigern mengetahui rencana mereka. Mereka pun kabur ke tempat George si Cina tempat Arthur dulu belajar bertarung. Penyihir membantu mereka dengan mengendalikan burung-burung gagak. Di sana mereka terkepung dan karena terdesak Arthur mengendalikan pedang itu secara tak sadar. Scene berpindah kepada Arthur yang sedang merenung sambil menatap pedang Excalibur dan membayangkan orang-orang terdekatnya mati karena dia ditakdirkan untuk pedang itu. Dia pun dengan perasaan putus asa membuang pedangnya ke danau. Ketika pedang itu tenggelam, tiba-tiba peri danau mengambilnya dan mengembalikan pedang itu padanya serta memperlihatkan akibat buruk jika Arthur tidak mau menerima pedang itu. Setelah itu dia merasa percaya diri dan penuh semangat untuk melawan pamannya. Tidak ada perundingan untuk menyusun rencana. Dia langsung mengajak yang lainnya untuk segera menuruti perkataannya. Mereka pun kembali ke markas untuk mengajak penyihir. Namun markas itu sudah diserang oleh pasukan kerajaan dan ajudan raja memberikan pesan agar Arthur segera menghadap pamannya atau si penyihir dan anak sahabatnya akan mati. Sore itu hanya Bedivere yang datang mengantarkan pedang pada Vortigern. Karena tanpa pedangnya, Arthur bukanlah apa-apa. Penyihir pun dibebaskan, sedangkan anak sahabatnya masih ditawan. Sebelum berangkat, penyihir memberi Arthur racun dari patokan ular untuk melindunginya.
Efeknya dia jadi bisa melihat hal-hal mistis di sekitarnya seperti dibukanya mata batin. Dia mengendarai kuda dengan santai dan sampailah di istana. Di sisi lain, penyihir mempersiapkan hewannya untuk membantu Arthur. Tiba-tiba muncullah Garaga dari balik pintu istana dan memakan pasukan kerajaan yang ada di sana. Arthur pun bebas dan segera menuju menara. Di perjalanan dia dihadang oleh banyak pasukan istana. Namun hal itu tidak berarti apa-apa karena sekarang dia sudah bisa mengendalikan pedang Excalibur. Dia bertarung dengan cepat walaupun lawannya bawa kawan. William, Bedivere, dan yang lainnya membebaskan para tawanan untuk ikut bertempur. Melihat kekacauan itu, Vortigern segera menumbalkan putrinya kepada makhluk gurita setengah manusia agar bisa menjadi kesatria iblis seperti dulu ketika melawan sang kakak. Ketika Arthur sampai di menara, pedangnya menyala kemudian dia seakan berpindah ke dimensi lain untuk bertarung dengan pamannya. Baku hantam pun terjadi. Ya biasalah, lalakon atau karakter utama suka mengalah dulu. Pada akhirnya dia bisa mengalahkan pamannya itu. Keesokan harinya Arthur pun dinobatkan sebagai raja. Pelajaran yang dapat kita ambil dari film ini adalah jalinlah hubungan kekerabatan yang baik, apalagi sebagai seorang adik kakak yang memiliki darah keturunan yang sama. Atas segenap kru yang bertugas, Mimin ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. See you, goodbye, wassalam.